Bisa Anda lihat ini kelima tanaman ini. Ini sangat-sangat indah kawan. It's so beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh subscriber. Thank you for all my subscriber. Jadi pada hari ini kita akan mengirim tanaman Taisoko berjumlah 5 batang yang akan kita kirimkan ke Brazil. Bom dia amigo. Obrigado pessoal, obrigado por comprar minhas plantas. Oke, tanaman yang akan kita kirimkan adalah tanaman Taisoko berakar emas. Ini sangat spesial kawan. Ini adalah beberapa karya anak bangsa yang akan kita kirimkan ke Brazil. Yang pertama bisa kita lihat. Ini adalah tanaman Taisoko. Dia berkaudek hitam, berakar emas. Inilah hasil dari grafting. Yang kedua juga sama. Bisa dilihat ini berakar emas juga. Dan dia memiliki cabang yang sangat banyak. Ini merupakan tanaman yang sangat-sangat istimewa kawan. Dan yang ketiga juga tanamannya sangat oke. You can see it have a black skin in caudek and have a gold skin in root. This is grafting from golden root. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah dia berbadan hitam dan berkaki tinggi. Jadi long caudek. Dia juga berbadan hitam, kita lihat. Dan yang terakhir adalah juga berakar emas. Bisa Anda lihat ini kelima tanaman ini. Ini sangat-sangat indah kawan. It's so beautiful. You can see. It's very nice. Jadi tanaman ini memang saya pikir sangat-sangat istimewa. Jadi ini akan kita kirimkan ke Brazil berjumlah 5 pohon. Sementara untuk proses berikutnya adalah kita harus membawa ke kantor karantina Banda Aceh. Yang pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada Balai Karantina Banda Aceh yang telah menuntun kami, telah mengajari kami, telah memberi masukan-masukan kepada kami tentang cara ekspor tanaman ini ke luar negeri. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jamaluddin yang setia membimbing kami untuk kiriman ekspor tanaman ini ke luar negeri. Jadi nanti ini kita bawa ke karantina beserta sampel yang akan dimasukkan ke lab karantina. Setelah proses lab kurang lebih 1 kali 24 jam. Apabila tanaman bebas dari hama dan penyakit, maka kita bisa berhasil mengirimkan tanaman ini ke luar negeri. Namun tidak menjamin, tidak ada jaminan setelah kita masukkan ke lab, tidak berjaminan 100% tanaman kita berhasil kita kirim ke luar negeri. Apabila ditemukan seperti hama atau penyakit, maka kita batal mengirimkan ke luar negeri. Makanya kita harus membuat pengajuan kembali, atau usaha lain kita bisa kita tempuh adalah dengan membersihkan, mensterilkan tanaman ini kembali. Dan lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Bea Cukai Banda Aceh yang juga selalu sudikiranya mengeluarkan surat izin untuk ekspor kami di
pada nursery kami. Insya Allah kami tidak pernah menemukan hambatan di dalam proses pengiriman ekspor. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Bea Cukai wilayah Banda Aceh. Jadi untuk packingan nanti kita coba packing seaman mungkin. Di packing coba kita gunakan tisu di sekeliling percabangan agar cabang tidak terganggu ataupun patah pada saat di dalam box nanti. Jadi ini akar ini benar-benar sudah nempel, sudah kuat. Dia memang sudah tergrafting sudah lama, jadi tidak akan lepas dari batang atas dan akar yang bawah. Ini sudah jaminan tidak akan lepas di antara kedua bonggol dan akar ini. Dan lagi untuk packingan, kalau kita mengirim ke luar negeri, untuk volume box benar-benar harus kita perhatikan. Jadi misal tanaman kita timbang ada berat, ini kisaran beratnya 2 kilo. Jadi kita juga harus memperhatikan ukuran box dari tanaman tersebut agar kita tidak terkena volume box pada saat pengiriman. Jadi supaya kita udah ngedil dengan pembeli, semisal kita ukur, kita dalam packing yang sudah kita ukur 2 kilo, lalu kita katakan kepada pembeli ini barang 2 kilo, dan kita juga sudah ngecek ongkirnya 2 kilo, tapi waktu kita bawa ke pos dan ataupun MS ataupun DHL nanti ternyata terkena volume box 4 kilo, itu sangat merugikan bagi kita penjual tanaman. Setahu saya cara penghitungan box itu adalah panjang kali lebar kali tinggi bagi 6.000, itu untuk MS. Jadi ini bukan waktu pertama kalinya kami mengirim tanaman ataupun seed ke Brazil. Ini sudah kelima kalinya kami mengirim produk kami ke Brazil. Dulu pertama kali kami ekspor itu sekitar tahun 2014 ataupun 2015 kami pernah mengekspor benih ke Brazil. Dan keempat kali kami ekspor benih, dan ini kelima kami akan mengirim tanaman ke negara Brazil. Jadi untuk pengiriman tanaman ini ke negara Brazil, menurut yang kami ketahui, sebatas yang kami ketahui, mereka negara Brazil membutuhkan izin khusus untuk menerima tanaman. Dan ada limit tertentu untuk menerima tanaman. Dan juga ada jumlah tertentu, nilai barang tertentu, baik itu tanaman ataupun benda lain, yang akan dikenakan pajak oleh pemerintahan Brazil. Jadi buat teman-teman di Brazil ataupun teman-teman di Indonesia yang ingin mengekspor tanaman ke Brazil, sebaiknya mempelajari secara detail apa persyaratan dari negara Brazil, baik itu menyangkut tentang ekspor dengan ekspedisi ataupun tentang pajak yang akan dibebankan kepada si penerima tanaman ataupun benih di Brazil nanti. Oke kawan, saya rasa cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi faedah buat teman-teman semuanya. Saya ingin packing tanaman ini, ingin membawakan ke karantina, dan nanti apabila berhasil akan kita kirimkan ke Brazil. Oke, cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajri Farm. Terima kasih. Obrigado. Bye. Bom dia amigo, obrigado pessoal, obrigado por me rajar.